Shalom Uters, apa kabar? Pasti semuanya bisa dilewatikan. Kalau kita ada sekarang ini, semua karena kemurahan Tuhan. Baik hal baik atau hal buruk sekalipun, Tuhan tetap menyertai kita. Hari ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di 1 Timotius 4 ayat 13. Saya akan bacakan ya. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ini adalah surat dari Paulus kepada anak muridnya yaitu Timotius. Di firman tersebut dikatakan sampai aku datang. Akunya ini memang huruf kecil karena ditujukan kepada Paulus. Jadi sampai Paulus datang. Tapi coba deh kalian pikirin, kalau misalnya akunya ini adalah huruf besar yang berarti menunjuk kepada Tuhan. Tuhan bilang, sampai aku datang. Emang bener kan? Karena hari-hari ini itu hari-hari terakhir di mana Tuhan mau datang di hidup kita, di dunia ini buat kita semua. So, saya akan referensikan firman Tuhan ini jika ini adalah Tuhan yang berkata, bertekunlah sampai aku datang. Sebenarnya bukan buat cuma Timotius doang kok. Firman Tuhan itu kan setiap hari baru. Dan firman Tuhan itu kan iya dan amin. Berarti memang juga buat kita. Dari firman tersebut akan saya bahas 3, yaitu pertama, membaca kitab-kitab suci, kedua, dalam membangun, dan ketiga, dalam mengajar. Oke, kita masuk ke yang pertama, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Kenapa di situ dibilang kitab-kitab? Berarti jamak dong, ya kan? Sedangkan yang kalian tahu firman Tuhan cuma satu, Alkitab. Nah, teman-teman harus tahu nih, kitab-kitab yang dimaksud adalah isi dari Alkitab tersebut. Contohnya Ayub, kitab Ayub seperti itu. Contohnya Roma, kitab Roma. Nah, that's why di situ disebutnya jamak karena benar-benar kita harus baca kitab-kitab suci yang dari awal perjanjian lama di Kejadian sampai akhir perjanjian baru yaitu Wahyu. So, kalau membaca Alkitab benar-benar dari awal sampai akhir ya teman-teman. Di hari-hari terakhir ini kita harus semakin bertekun dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Yuk kita paksakan diri kita, mungkin minimal 1 pasal dalam sehari, atau mungkin kalian bisa 1 kitab dalam sehari, why not, ya kan? Ya intinya kita harus konsumsi firman Tuhan setiap hari. Sama seperti jaka dan jasmani kita, makanan, kita butuh makanan setiap harinya, bahkan sehari 3 kali, supaya kita nggak lemah, supaya kita nggak sakit gitu, supaya kita dapat menjalani hari-hari. Sama kayak firman Tuhan, kita butuh firman Tuhan setiap harinya. Kalau misalnya kalian butuh makanan jasmani sehari 3 kali, firman Tuhan harusnya lebih dari itu. Tapi Tuhan tahu kok kebutuhan masing-masing rohani kita. Tuhan pun tahu kok sampai mana pertumbuhan rohani kita. Di situ Tuhan akan menyesuaikan. Yang jelas kita mau, kita berusaha, kita ada tindakan dan niat untuk membaca firman Tuhan dan kita melakukannya setiap harinya. Itu ya teman-teman. Ya, firman Tuhan itu adalah makanan dalam hidup kita. Yang kalau kita nggak makan, kita akan lemah, bahkan bisa sampai kepada kematian kekal, ya kan? Jadi yuk kita baca firman Tuhan di setiap harinya. Bukan cuma baca komik, baca majalah, atau baca webtoon, kita sanggup. Tapi baca firman Tuhan, kita nggak sama sekali. Jangan sampai kita jadi anak-anak muda yang seperti itu ya. Saya punya kesaksian. Dulu saya itu pencinta novel, pencinta komik. Bahkan saya bisa habisin dalam sehari mungkin baca 5 komik. Yang paling saya suka banget waktu itu Detektif Conan. Sampai akhirnya saya dimarahi oleh orang tua saya karena saya nggak pernah baca Alkitab. Saya cuma baca komik dan semua komik-komik saya itu dibuang. Bahkan ada juga yang dibakar. Wow. Nah, mulai dari situ saya coba untuk kemudian baca Alkitab. Tapi ya keadaan rohani saya waktu itu masih cetek teman-teman, masih bertumbuhnya masih ya seadanya gitu. Tapi saya berusaha. Di situ Tuhan menegur saya melalui orang tua saya untuk saya rajin baca Alkitab setiap hari. Untuk teman-teman yang mungkin bingung baca Alkitabnya atau aduh malas banget baca Alkitabnya, saya punya kiat-kiatnya nih dalam membaca Alkitab. Kiat yang pertama yaitu kita harus menyiapkan hati dan motivasi. Siapkan hati dan kerinduan untuk benar-benar mengenal Allah. Kalau motivasi kita cuma supaya kitab itu selesai dari Kejadian sampai Wahyu, ya kita nggak akan ngerti firman Tuhan, kita akan boring gitu. Kita harus tahu benar motivasi kita tuh dalam membaca firman Tuhan tuh apa. Apakah
benar-benar ingin mengenal Allah lebih dalam lagi, atau hanya karena disuruh orang tua harus selesaikan Alkitab, atau mungkin ya saya mau selesaikan Alkitab aja, nanti kalau ditanya teman-teman saya malu kalau saya bilang belum pernah baca Alkitab sama sekali gitu. So motivasi kalian di sini harus benar. Siapkan hati kalian, dan juga motivasi kalian itu apa? Siapkan hati sungguh-sungguh, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya benar-benar mau baca firman Tuhan. Saya mau benar-benar untuk mengerti Tuhan lebih dalam lagi, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk mencintai Tuhan dengan cinta mula-mula lebih lagi. Kedua, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Minta tolong apa maksudnya? Minta sama Tuhan, tolong supaya Tuhan berikan hikmat dan pengertiannya, supaya kita bisa ngerti apa yang Tuhan maksudkan dalam firman Tuhan tersebut. Saya suka gitu, misalnya saya lagi baca ayat apa gitu, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, maksudnya Tuhan di ayat ini tuh apa? Kenapa sih kok raja ini sampai begini? Kenapa sih kok orang ini bisa melakukan hal itu? Kenapa sih Tuhan baik banget sama raja ini? Itu saya selalu minta sama Tuhan hikmat dan pengertian. So kalian juga bisa lakuin itu, minta sama Tuhan pertolongan Tuhan untuk supaya aku ngerti nih apa sih Tuhan yang Tuhan maksudkan gitu dalam ayat ini, dalam kebenaran firman Tuhan ini, apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan juga, sama seperti misalnya nabi yang ada di firman Tuhan ini atau tokoh yang ada di firman Tuhan ini. Ketiga, baca Alkitabnya harus setiap hari ya. Sama kayak kita makan pastinya setiap hari kan. Nah firman Tuhan ini juga kita harus konsumsi setiap harinya. Ya kalian gak perlu baca banyak-banyak, seperti saya bilang tadi, minimal 1 pasal deh dalam sehari. Tapi ingat, bacanya pun juga jangan terburu-buru, karena supaya kalian bisa selesai ini dari awal sampai akhir. Supaya dalam bulan ini saya baca misalnya langsung berapa kitab gitu, langsung 5 kitab gitu misalnya dalam sebulan ini, supaya deadline-nya saya cepet-cepet selesai nih baca Alkitabnya, supaya ketika udah ditanya firman Tuhannya udah habis atau belum, saya udah habis. Nah itu juga salah teman-teman, itu nggak boleh ya, karena kalian nggak akan ngerti nantinya. Nggak perlu buru-buru baca firman Tuhannya, yang penting kalian itu ngerti. Dan keempat, yang terakhir, renungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kalian baca. Contohnya imagine gitu, saya itu suka banget sambil baca Alkitab tuh saya bayangin. Misalnya contoh, ketika Israel dibawa keluar, bangsa Israel dibawa oleh Musa keluar dari Mesir gitu. Saya bayangin di situ padang gurun yang luas. Saya bayangin ketika mereka berperang seperti itu. Contoh juga saya membayangkan ketika waktu Musa marah melihat bangsa Israel yang mulai menyembah berhala, mulai membuat patung-patung berhala. Di situ saya bayangin ketika itu Musa itu kan menggiling batu-batu berhala itu, kemudian airnya tuh dia suruh minum ke seluruh bangsa Israel itu kan, minum gitu, ibaratnya kayak gitu kan, suruh minum gitu. Saya ngebayangin, wah semarah itu Musa ya. Saya bayangin, wah gimana ya, saya pun kalau jadi Musa tuh marah, karena bangsa Israel aja udah ditolongin Tuhan keluar dari Mesir gitu, udah Tuhan sertai perjalanannya, mereka kasut mereka itu nggak pernah rusak, mereka makan ada makanan Tuhan berikan gitu, minuman ada minuman Tuhan berikan. Apalagi Musa ya, Musa marah banget pasti saat itu. Nah di situ saya mulai membayangkan kejadian-kejadian atau apapun yang ada di Alkitab gitu, saya mulai bayangkan mungkin keadaan istananya seperti ini atau situasinya seperti itu. Nah saya mulai imagine di situ. Nah di situ kalian juga bisa renungin, dan di situ pasti ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalian juga bisa renungin. Kalau misalnya setelah kalian renungin itu kalian gak ngerti, kalian bisa tanya sama kakak-kakak rohani kalian, atau kalian bisa tanya sama orang tua kalian mungkin yang lebih mengerti, atau diskusin gitu sama teman-teman kalian yang kalian bisa bahas ini bareng-bareng seperti itu. Jadi ada 4 ya kiat-kiat dari saya, yaitu pertama menyiapkan hati dan motivasi, kedua berdoa minta pertolongan Tuhan, ketiga baca Alkitabnya rutin setiap hari, gak perlu buru-buru, dan keempat merenungkan ayat Alkitab yang telah kita baca. Dan yang kedua yaitu bertekun dalam membangun. Membangun ini berarti adalah sebuah kepedulian. Mungkin jika ada teman kalian yang pada masa-masa ini mereka sedang mengalami kesulitan, mereka butuh teman untuk curhat, kalian harus peduli, kalian harus bisa jadi pendengar yang
baik buat mereka. Kalian harus bisa memberikan nasihat yang baik buat mereka, nasihat yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Bisa juga kalian bisa memberikan ayat-ayat Alkitab yang kalian dapat dari firman Tuhan, atau mungkin Bible quotes gitu yang kalian dapat, kalian bisa share ke mereka. Bukan cuma ke mereka doang sih, ke media sosial juga Tuhan kan udah sedia ini sarana buat kita bisa mengenal satu sama lain. Nah, kalian pun bisa jadi berkat gitu di media sosial. Kalian bisa share ayat-ayat Alkitab, kalian bisa share Bible quotes yang ada di Instagram mana mungkin, kalian bisa share di profil kalian, atau bisa kalian share di story kalian. Jadi hari-hari ini kita harus bisa membangun, bukan cuma membangun kepada teman-teman kita, inner circle kita, teman-teman sahabat dekat kita doang, tapi kita udah disediakan media sosial, platform itu. Nah, dari platform media sosial ini kita bisa jadi berkat buat bagi banyak orang, ya kan? Dan jangan sia-siain kesempatan itu, karena Tuhan udah sediakan nih cara-caranya, Tuhan udah kasih tahu buat anak-anaknya untuk benar-benar bisa jadi berkat, berdampak. Karena Tuhan bilang kan, terang itu harus kelihatan, perbuatan baikmu harus diketahui oleh setiap orang. Bukan karena ada motivasi, tapi karena kalian harus benar-benar jadi terang, karena kalian adalah garam dan terang, anak-anak Allah yang Tuhan sediakan bagi banyak orang. Apalagi sedang ada dalam masa new normal sekarang ini, yang notabene-nya kita belum bisa beraktivitas seperti biasa. Mungkin kalian kangen dengan teman kalian satu sama lain yang udah lama gak ngumpul-ngumpul gitu karena keadaan pandemik gitu. Kalian bisa peduli mereka dengan tanya kabar mereka, apa kabar. Kalian bisa video call mereka, kalian bisa kasih kekuatan mereka, kayak gitu. Jadi hari-hari ini nih, anak-anak Tuhan itu harus saling membangun satu sama lain, bukan menjatuhkan. Ya ibarat rumah aja, rumah itu kan dibangun step by step. Kalian harus bikin fondasinya dulu, baru kalian bikin mungkin semennya gitu, baru kalian cat, nanti kalau udah jadi furniture-nya gitu kan. Membangun itu step by step. Sama dengan teman-teman kalian. Teman-teman kalian jangan kapok jadi gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang cuek, mungkin teman-teman yang apaan sih kalau misalnya kita kasih quotes atau kita nasihat yang membangun gitu, terus mereka nggak nganggep kita, jangan cuek. Gak apa-apa, tetap aja sebarin kasih ke mereka, tetap aja kasih kepedulian kalian ke mereka gitu. Karena ibaratkan rumah aja, semuanya dibangun step by step. Sama kayak hidup kita, membangun orang lain itu step by step. Bukan menjadi apa yang kita mau ya, tapi menjadi apa yang Tuhan mau. Ketiga, bertekun dalam mengajar. Mengajar ini apa sih Kak? Mengajar itu maksudnya ya kayak guru aja, guru lagi ngajar kan. Guru itu berarti punya pengalaman yang lebih daripada murid-muridnya. Akhirnya dia bisa mengajar. Murid itu tugasnya ya belajar, karena dia masih mencari pengalaman itu. Nah, mengajar ini berarti kalau kalian sudah sampai tahap di mana kalian mengerti kebenaran firman Tuhan, kalian sudah mengalami Tuhan itu sendiri gitu. Tapi gini teman-teman, dalam mengajar ini kalian pun juga terus masih dalam proses belajar loh. So, mengajar bukan berarti kalian udah mentok nih sampai di sini kualitas rohani kalian, enggak. Karena kualitas rohani kalian itu Tuhan itu akan berikan terus. Dan dalam mengajar ini pasti ada pembelajaran juga di dalamnya. Jadi kalian bukan cuma sekedar sampai mengajar, tapi ada belajar juga gitu. Beriringan mengajar dan belajar itu kalian akan terus selama kalian hidup. Belajar itu gak akan pernah habis dalam hidup ini. Kalau kalian udah meninggal baru udah habis. So, jangan kalian pikirin, wah kalau udah mengajar berarti gue udah tinggi nih. Enggak. Karena dalam mengajar pun kalian juga terus belajar gitu. So, jadi kasih pengertian kepada teman-teman mungkin yang belum ngerti dari sini. Firman Tuhan yang udah kalian dapat, yang udah kalian terima, kalian bisa bagikan lagi ke orang lain. Kalian sampai tahap dimana kalian bisa mengajar, memuridkan orang lain gitu. Nah, karena mengajar ini otomatis, kenapa dia bisa sampai di pengajar, otomatis dia sudah mengalami pengalaman bersama Tuhan yang luar biasa gitu. Gak ada satupun manusia yang sempurna ya, cuma Tuhan yang sempurna. Tapi Tuhan melihat hati manusia bagaimana dia mau mengajar orang lain, dia mau memuridkan orang lain. Ketika orang lain tersebut mungkin dalam keadaan susah atau keadaan sedang butuh Tuhan, kalian tuh bisa jadi 911-nya mereka loh. Jadi ya call police-nya mereka gitu ketika mereka butuhkan. Tapi ingat teman-teman, mengajar itu adalah sebuah praktek. Karena sebelum kalian dalam proses mengajar ada pembelajaran. Itu adalah praktek kehidupan yang
harus kalian benar-benar lakukan. Ingat, pengalaman bersama Tuhan itu gak selalu selamanya manis gitu, tapi ada pahitnya. Jadi harus terima baik manis, pahit. Yang penting jalannya sama Tuhan. Kalau sama iblis, serem banget. Jadi yuk sama-sama kita dalam pembelajaran ini, kita terus belajar. Akhirnya sampai dimana kita tahap bisa mengajar orang lain, bisa memuridkan orang lain. Jadi 3 hal di sini yang saya sampaikan adalah: pertama, kita sama-sama bertekun untuk membaca kitab-kitab suci. Kedua, kita bertekun untuk membangun. Dan ketiga, kita juga bertekun dalam mengajar. Jadi berkat bagi banyak orang. Kiranya pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan boleh kalian mengerti. Mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan dalam berkata, tapi Tuhan yang akan membukakan terus pengertian kepada kita semua ya, kepada kalian semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan firman Tuhan, dan saling kuatkan satu sama lain. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Be faithful and get fruitful. Bye-bye.